siapa? Bagaimana bisa? Aku gagal dalam ujian tribulasi. Aku ternyata tidak mati, malah terlempar ke dunia lain ini. Ini adalah tubuh asli pemiliknya. Namanya Ling Qingyue, artis kelas 3. Agar pacar pertamanya, Lin Hao, bisa sukses. Bahkan berani menandatangani perjanjian taruhan. Dan mati-matian membantunya mencari sumber daya. Tapi malah dikhianati olehnya dan bintang top Su Qianqian. Bersama-sama memfitnah dan menyiram air kotor. Menjadi vas kotor yang dicaci maki seluruh netizen. Bahkan menanggung utang raksasa 1 miliar. Nona Ling, kau menungguku ya? Jangan khawatir. Akan kubuat kau menikmati kebahagiaan. Su Qianqian menjebak saja belum cukup. Bahkan menyuruh si bodoh ini untuk menghina pemilik aslinya. Kamu siapa? Bahkan memberi obat. Pemilik tubuh ini aslinya alergi obat. Dan malah mati mendadak karenanya. Sial, tenaga spiritual habis, ditekan lagi oleh obat duniawi ini. Harus cepat-cepat cari benda paling dingin untuk menekan efek obat. Di lantai atas. Jangan mendekat. Tubuh orang ini cenderung dingin. Bisa dipinjam untuk sementara. Kamu. Siapa? Pak Gu, ada dokumen baru yang perlu Anda tanda tangani. Saya masuk ya. Maaf, maafkan saya. Pak Gu, saya masuk ya. Ini. Gu. Pak Gu, Anda. Pohon besi Anda ini. Akhirnya berbunga juga. Cari tahu tentang ini. Mengerti, Pak Gu, tenang saja. Dalam 5 menit. Saya pasti selidiki wanita ini sampai tuntas. Namanya, usia, keluarga, pernah punya berapa pacar. Suka manis atau asin, jamin dia di depan Anda. Seperti orang transparan. Xiaoli. Ya. Tahukah kamu, menyelidiki informasi warga negara secara pribadi itu ilegal? Cek keamanan hotelnya. Lihat kenapa dia bisa masuk ke kamarku. Apakah ini menyasar grup Gu? Mengerti, saya akan segera menyelidiki. Mata ini? Kok rasanya familiar ya? Wah, sebanyak ini? Dari ingatan tubuh asli, ini sepertinya jumlah yang cukup besar. Artis bermasalah yang punya utang pantas main film? Cepat pergi. Jangan buang-buang waktuku. Jangan pergi. Tolong, aku sangat profesional, bisa main peran apa saja. Bahkan tanpa dia pun bisa. Pergi sana. Apakah obsesimu adalah kembali ke puncak? Baiklah. Kita ada jodoh. Akan kujudkan keinginan lamamu ini. Di era ini, cara paling cepat menarik perhatian orang banyak.
Seharusnya ini, ya, berdasarkan ingatan tubuh asli. Seharusnya begini caranya. Halo, ada yang bisa kubantu? Ling Qingyue, kamu, bunga teratai palsu yang tak tahu malu. Masih berani siaran langsung? Keluar dari sini. Terima kasih. Meskipun julukan bunga teratai tidak ada hubungannya denganku. Tapi tetap terima kasih atas pujianmu. Apa dia nggak ngerti? Kalau dirinya sedang dihina. Bukan dia pura-pura ya? Lagi cari perhatian pakai persona baru nih. Sungguh tak tahu malu. Kalau tidak ada yang mau berkonsultasi, mari kita lanjut ke orang berikutnya. Kamu artis wanita, ngapain ramal-meramal? Kekurangan uang, cari kakak saja. 10.000 semalam sama kakak. Kalau kakak puas, ada bonus lagi. Siang langsung hanya untuk ramalan. Selanjutnya, Ya sudah. Stempel perusahaan saya hilang. Coba kamu tebak di mana. Kalau salah tebak, langsung saya laporkan penipuan. Wah, Ling Qingyue kali ini habis. Mau lihat dia masih bisa pura-pura apa lagi? HMPH, stempelmu tidak hilang. Omong kosong. Sudah saya cari seharian. Stempelnya ada di laci kayu sebelah kananmu, lapis ketiga. Tertekan tumpukan sertifikat properti. Oh iya. Sertifikat properti itu palsu. Baru saja diganti istrimu. Bagaimana kamu bisa? Cepat cek, si Jalang itu masuk kantor jam berapa? Jangan-jangan dia beneran ngitung benur? Beneran? Bohong kali ya? Kebetulan aja. Menurut gue, lu cuma cari sensasi. Lu sengaja selidikin gue ya? Kalau lu nunggu 2 menit lagi, pisau di tangan istri lu bakal nancep ke jantung si selingkuhan lu. Apa? Villa di pinggir kota. Istri dan selingkuhan lu lagi di sana. Sekarang berangkat, mungkin masih sempat. apa? Apa? Istri sah nyulik selingkuhan? Drama tahun ini nih, Eksekusi terbuka, seru banget. yang hilang itu selingkuhannya. Sekarang ada berita kilat dari polisi. Berdasarkan petunjuk dari seorang streamer, polisi berhasil menyelamatkan seorang sandera di kawasan villa pinggiran kota. Ling Qingyue. Ternyata mantan selebriti, Fas Hitam, yang udah pensiun itu. Ling Qingyue. Bibi, Gak bisa. Kondisi kakekmu makin parah. Semua dokter udah angkat tangan. Harus cari master. udah zaman apa lagi? Bibi, jangan lagi. Percaya tahayul. Pak Gu, masternya udah dateng. Master beneran, pasti bisa nyelamatin kakek. Pak Gu, lihat. Ternyata dia. Aura spiritual di dunia ini udah kering. Kalau mau balik ke sekte Tianyan, harus cari tempat yang aura spiritualnya berkumpul buat pulihin kekuatan. Buka. Di sana. Tempat itu adalah Xiao Li. Siapa? Halo, Master Lin. Kami mau minta tolong Anda untuk periksa pasien. Harganya bisa dibicarakan. Penyakit fisik, bukan keahlianku. Jangan dong, Master. Kakek Gu di keluarga kami kritis. Semua dokter terkenal udah angkat tangan. Anda harapan terakhir kami. Alamatnya saya kirim kemana? Alamat ini. Gerbang besar itu, tempat yang lu maksud? Benar. Kalau boleh, saya langsung atur mobil. Untuk jemput Anda ke rumah keluarga Gu sore ini. Boleh. Job ini, gue terima. Baik, Master Lin. Kami langsung ke sana. Dapat tanpa usaha. Tempat aura spiritual paling kuat ada di paviliun perpustakaan. Memang dia. Berita terbaru, berita terbaru. Bintang wanita terkenal ketahuan berkencan dengan pengusaha kaya, semalaman tidak pulang. Diduga naik jabatan dengan tubuhnya. Pertama masuk tanpa izin malam itu, sekarang tiba-tiba berubah. Menjadi master metafisika.
Direncanakan sedemikian rupa, apa tujuannya sebenarnya? Sepasang mata ini. Xiao Chen, jangan takut, mulai sekarang ada bibi yang menemani. Ibu, Ibumu hanya menjaga dengan cara yang berbeda. kamu adalah... Ini akan menemanimu. Dia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah kakak peri? Siapa kamu sebenarnya? Kak, kamu mengusir tabib Sang. Hanya demi dia? Mirip sekali dengan wanita itu. Nona Lin, aku tahu kamu sangat butuh uang sekarang. Berita buruk di internet juga sudah kami lihat, tapi keluarga Gu bukan tempat untuk jalur sesat. Kesehatan kakek bukan alat promosimu, benar kan, Bibi? Yan Chen, Sisi juga punya alasan. Apa keputusan kita terlalu tergesa-gesa? Hei, siapa yang suruh kamu masuk? Berhenti, penipu. Aku tidak akan biarkan kamu naik menyakiti kakek. Minggir. Aku tidak mau, kecuali kamu langkahi tubuhku. Kak, lihat dia, sama sekali tidak berpendidikan, cuma penipu jalanan. Jika kamu tahan aku setengah menit lagi, orang di atas benar-benar tidak tertolong. Buruk, detak jantung kakek Gu berhenti. Apa? Sisi, minggir. Ikut aku. Kakek. Kakekku kenapa? Tadi masih baik-baik saja. Aura belum hilang. Masih ada waktu. Kakek, Nona Ling, tadi banyak salah. Tolong kesalahpahaman ini disingkirkan. Tolong bantu kami. Karena sudah menerima permintaan. Pasti akan bantu sepenuh hati. Kamu benar-benar bisa selamatkan kakekku? Bagus sekali. Ada denyut nadi, kakek. Ayah sadar. Apakah Nona inilah yang menyelamatkan nyawa orang tua ini? Ya, ayah. Berkat Nona Lin ini, kalau tidak, benar-benar. Begitu rupanya. Terima kasih atas pertolonganmu, tak ada yang bisa kubalas. Cucuku. Kemarilah, Nona. Cucuku ini memang agak kaku. Tapi wajahnya lumayan. Kuberikan padamu. Kakek, sekarang abad ke-21, perjodohan dilarang. Bocah Gu, apa kakek mau mencelakaimu? Kakek, aku tidak mau cucumu yang berharga. Aku ingin pergi ke perpustakaan keluargamu. Ini. Aura formasi sekte Tianyan. Kenapa ada di sini? Pak Gu, lihatlah Pak Gu. Kulitnya yang seputih salju, pinggangnya yang ramping dan rapuh. Dan tatapan matanya yang 3 bagian keras kepala, 4 bagian acuh tak acuh. Inilah contoh sempurna tokoh utama wanita dalam cerita cinta. Yang terpenting, dia bahkan menolak tawaran itu. Kesempatan menjadi nyonya muda keluarga kaya, dia benar-benar berbeda dengan wanita-wanita norak di luar sana. Dia pasti jodoh takdir Anda. Asisten Lee, kalau kamu pandai bicara begitu, lebih baik kau jadi sales di toko. Aku diam, aku diam. Dia sepertinya sangat mengenal tempat ini. Mungkinkah dia benar-benar ada hubungannya dengan Kak Dewi? Tidak mungkin, sehebat apapun dia. Dia hanya manusia biasa. Apakah perpustakaanmu pernah kecurian? Master memang orang sakti. Jujur saja, lebih dari 10 tahun lalu, cermin pusaka keluarga Gu, Gui Sujing, menghilang misterius dari perpustakaan. Sejak itu,
Semua pria penguasa keluarga Gu tidak berumur panjang. Ayah dan paman Yan Chen juga meninggal muda karenanya. Cermin Guisu. Namanya belum pernah kudengar. Tapi sisa aura formasinya terasa anehnya familiar. Mungkinkah benda ini benar-benar berkaitan dengan sekte Tianyan? Master, kumohon, bantu keluarga Gu mencari kembali harta pusaka penjaga rumah. Selamatkan keturunan keluarga Gu. Seluruh keluarga Gu siap melayani Anda. Kakek, kau. Menggunakan alasan mencari harta karun untuk mengikat mereka berdua. Kakek Gu memang berpikir jauh. Kakek. Halo. Apakah ini Nona Ling Qingyue? Ini dari acara varietas petualangan horor. Lihat aku menjerit ketakutan. Kami melihat siaran langsung Anda di internet. Ingin mengundang Anda sebagai tamu pembantu untuk berpartisipasi dalam acara ini. Gajinya adalah 80.000. Sepakat. Bagus sekali kami. Tenang saja. Saya juga butuh cermin Guisu, tapi saya punya syarat. Guru, silakan bicara. Setelah cermin ditemukan, saya ingin meminjamnya untuk sementara waktu. Tentu bisa, tentu bisa. Calon menantu perempuan masih bicara soal pinjam? Terlalu formal sekali. Apakah dia sangat kekurangan uang? Bukan cuma kekurangan uang. Menurut penyelidikan, Nona Ling saat ini memiliki utang pribadi sebesar 1 miliar. Bagaimana bisa dia berutang sebanyak itu? Ah, ini adalah latar belakang kehidupan heroine roman standar. Ayah yang lebih suka anak laki-laki daripada perempuan, ibu yang tidak bisa berpikir jernih. Mantan pacar yang sangat buruk, dia tumbuh tanpa cukup cinta. Bicara yang jelas. Baiklah, bicara yang jelas. Saat itu, Nona Ling memasuki industri hiburan sendirian. Berpacaran diam-diam dengan Lin Hao yang masih pendatang baru. Untuk membuat Lin Hao terkenal, dia menandatangani perjanjian taruhan. Dan juga berkeliling mencari sumber daya untuk dia. Saat akhirnya, dia ditikung dan makan oleh Lin Hao dan dapat bonusnya dia. Mereka bersekongkol mengatakan dia adalah orang ketiga, dan dia diusir dari industri hiburan. Jadi utang 1 miliar itu juga jatuh ke pundaknya sendirian. Jadi semua hitam itu dipalsukan? Ada apa, Presiden Gu? Apakah kamu mulai kasihan? Beri aku 10 menit, aku akan segera menjatuhkan perusahaan bajingan itu. Dan membuat mereka keluar dari industri hiburan. Xiao Li. Kamu ingin otoritas jasa keuangan datang mengganggu perusahaan ini kan? Kadang-kadang kejujuran Presiden Gu benar-benar tidak seperti bos besar yang kejam. Presiden Gu, tunggu saya Presiden Gu. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pernah membiarkan kamu memasuki pintu keluarga Gu. Kakak Chen hanya milikku. Wanita murahan ini, bagaimana dia bisa ikut dalam acara ini juga? Katanya Master Metafisika, menurutku cuma berpura-pura hebat saja. Kian, jangan marah. Dia cuma badut yang cari perhatian doang. Mana bisa dibandingkan denganmu? Lagi pula, sutradara Sang sudah lama menentukanmu menjadi aktris utama kan? Seberapa hebat dia bergerak, akhirnya dia cuma jadi pendampingmu. Dia datang, lihat cepat lihat. Wow, ini yang disebut vas hitam itu? Orang aslinya sangat cantik. Iya betul, iya betul. Kenapa dia sepertinya berbeda dari sebelumnya? Rasanya agak rugi sudah memutuskannya. Ami, kakak Kian. Mengerti. Hei, kamu yang jadi pemeran pendukung itu ya? Sepatu Kak Kian kok kotor sih. Nih, kasih kesempatan buat kamu. Kamu aja yang bersihin sepatu Kak Kian. Ini. Jangan bengong dong. Pelakor yang udah jelek reputasinya. Kak Kian baik banget. Ngasih kamu kerjaan, harusnya kamu bersyukur. Nih, kasih tahu, sponsor acara ini adalah ayah angkat Kak Kian. Kalau bikin dia marah, kalian semua bakal susah. Nona Ling, gimana kalau kita sabar aja cuma? Ami, kok kamu bisa gitu sih? Bicara sama Kak Kinyu. Kak Kinyu susah payah. Dapat kesempatan comeback, aku harus dukung dia. Iya kan, Kak Kinyu? Dahi kamu kelihatan gelap.
dalam 5 menit, bakal ketiban sial. Kamu? Kalian semua jauhin dia, biar gak ketularan sial. Minggir, minggir, minggir. Awas mau rubuh. Yang di depan minggir. Apa? Cepat minggir. Awas. Ling Qingyu, pasti ulah kamu. Dasar perempuan jahat. Nona Su, kok marah-marah banget sih? Kamu? Siapa sih kamu? Sepertinya. Di sini rame ya. Pak Direktur Gu. Pak Direktur Gu, angin apa yang bawa Anda ke sini? Datang buat riset investasi iklan musim depan grup Gu. Acara kalian? Gak keberatan kan nambah 1 supplier? Tolong para pemain bersiap di posisi masing-masing. Siaran langsung kita sebentar lagi mulai. Pak Direktur Gu, silakan masuk. Baik, semua pemain sudah siap, siaran langsung kita mulai. Selamat datang di siaran langsung kita. Saksikan penampilan seru kami. Langsung saja, tantangan akan segera dimulai. Sekarang, silakan para tamu membentuk tim. Kian, kita satu tim yuk. Oke. Lin Hao dan Su Qian. Masih sama-sama memilih satu sama lain, dan bergandengan tangan melewati tantangan. Pasangan ini benar-benar sangat manis. Oh, sepertinya kedua tamu pria kita yang lain juga sudah berhasil menemukan pasangan masing-masing. Mari kita ucapkan selamat untuk semuanya. Berhasil membentuk tim. Lucu banget, gak ada yang mau pilih dia. Sungguh memalukan. Inilah akibatnya buat artis yang punya skandal hitam. Tapi, sepertinya masih ada satu wanita cantik yang belum berhasil membentuk tim. Ini adalah rencana yang Su Qian atur sebelumnya. Sekarang Presiden Gu ada di sini. Bagaimana ini? Bagaimana caranya? Menurut peraturan, tamu yang tidak mendapatkan pasangan akan tereliminasi. Sayangnya, Nona Ling harus. Siapa bilang Nona Ling tidak punya pasangan? Maaf, pinjam waktu sebentar. Oh. Pasangan Nona Ling adalah orang yang bercahaya seperti bintang, dengan temperamen yang luar biasa. Yang dikenal sebagai impian ribuan gadis, Presiden Gu. Tuan ini. Kita sepertinya tidak ada bagian ini, diamlah kamu. Haha, maaf mengganggu, silakan lanjutkan. Jadi Presiden Gu, silakan naik ke panggung. Tunggu, apa ini yang sedang terjadi? Kenapa Presiden Gu harus satu tim dengan vas hitam ini? Oh bukan. Aku tidak setuju dengan pasangan ini. Tenang Presiden Gu, aku sudah dapat informasinya, tantangan pertama adalah rumah hantu. Pahlawan menyelamatkan gadis, sudah pasti berhasil. Terima kasih ya. Cuma hal kecil, kita ini siapa sama siapa. Gak ada reaksi sama sekali, gak menarik. Takut hantu ya? Siapa yang takut? Aku cuma merasa udara di sini tidak segar. Jangan tinggal jauh dari aku. Kenapa kalian kejar-kejar aku? Kejahatan pergi menjauh. Pahlawan wanita, ampunilah aku. Astaga, Ling Qingyu ternyata sangat keren. Ini benar-benar sangat keren banget. Apa? Dapat filenya, pemeran wanita yang cantik, kuat dan menyedihkan. Dengan suami kecilnya yang sombong, versi ini jauh lebih seru. Cepat-cepat, kamera utama pindah ke Ling Qingyu. Cepat pindah ke kamera nomor 1. Cepat, Ling Qingyu. Wanita jalang ini. Tantangan pertama selesai. Mari kita ucapkan selamat untuk peserta yang berhasil melewati.
Pemenang bintang paling bersinar Ling Qingyu. Sial! Wanita jalang ini berani merebut sorotan dariku. Kian, kamu cari aku? Lin Hao, pas banget kamu datang. Ini jawaban ruang rahasianya. Kamu pergi ke kamarnya. Cari kesempatan, selipkan kartunya, lalu ungkap kecurangannya. Tunang aja sayang. Sutradara, gawat! Giok ukiran Phoenix kesayanganku hilang. Apa? Mungkin aku tidak sengaja menjatuhkannya. Sutradara, bisa temani aku cari? Oh iya, ayo pergi. Walaupun Sukian cuma suruh aku. Fitnah Ling Qingyu curang. Tapi kesempatan bagus gini, jangan disia-siakan, ya sayang. Sendirian di kamar kosong ini, nungguin aku ya? Masih nggak bisa lupa sama aku ya? Hehe. Mending kita senang-senang lagi deh. Kian, semua tempat udah dicari, nggak ada. Sisi kakak Qingyu belum dicari. Tapi, Giok itu sangat penting buatku, ayo cepat ke sana. Kian, siaran langsung sebentar lagi mulai. Kamu begini nyelonong. Apa? Lin Hao? Kenapa? Kian, jangan salah paham. Dia yang merayuku. Cukup. Aku nggak mau dengar. Lepasin. Kak Qingyu, aku selalu anggap kamu teman, tapi kamu. Kok bisa kamu lakukan rayu kakak Hao? Hal memalukan begini, aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku? Ling Qingyu mulai deketin Lin Hao lagi. Sudah kubilang dia pura-pura, dasarnya tetap pelakor. Nggak seharusnya dia balik. Keluar dari dunia hiburan, blacklist dia. Ya ampun, dia benar-benar tak tahu malu. Sutradara, cepat suruh wanita jalang tak tahu malu ini pergi. Ini. Sutradara, demi reputasi acara. Artis bermoral buruk seperti ini harus diusir. Nona Ling maaf, aku juga terpaksa. Perilaku Ling Qingyu buruk. Ganggu ketertiban acara serius, Satpam tolong usir dia, ya. Nona Ling silakan. Tunggu dulu. Aku punya sesuatu yang perlu kalian lihat. Sayang, datang sendiri ke ruangan kosong ini. Nunggu aku ya? Kok hilang? Lagi seru-serunya nih? Iya. Siapa yang sebenarnya menggoda siapa? Kamu berani mengintip aku? Berani berbuat, berani tanggung jawab dong. Tak kira Lin Hao ternyata orang seperti itu. Kamu sengaja ya? Ada apa? Kalian. Siapa yang mau jelasin ke aku? Wah, bosku. Bosku, ini salah paham semua. Salah paham? Barusan kamu bilang aku yang godain kamu, kan? Enggak. Aku cuma bantu Kian cari barang. Kian, bantu aku jelasin dong. Dasar orang ini. Malah mikirin Ling Qingyu. Minggir sana. Pengecut. Kian, jangan pergi dong. Kak Qingyu. Maaf ya. Salahku, kehilangan Giok, jadi panik. Salah sangka sama kamu.
Kamu pasti maafin aku, kan? Kak King Yu. Sutradara, tamu dari perusahaan kami dapat perlakuan tidak adil. Mau ditangani gimana sama kru acara? Tenang bosku, nanti. Nona Lin jadi pusat perhatian, biar dia bersinar. Apa? Oke, semua keluar dulu. Kita atur ulang rencana syuting. Hari ini molong kali ya? Ya udah pergi. Sialan. Lagi-lagi gara-gara si Jalang ini. Gimana lagi, nanti kasih tahu manajer. Jadwal selanjutnya ditunda dulu. Bodoh semua. Setelah hari ini, energi kalian semua akan jadi batu loncatanku jadi ratu film. Kenapa pintunya terkunci? Sutradara, kenapa lampunya mati? Aku nggak rancang ini, mungkin rusak. Aku panggil mereka sekarang. Kenapa sinyal hilang semua? Internet juga putus. Aku ingat. Gedung ini sepertinya dulu kuburan massal. Aku pernah lihat di video. Itu. Ada bayangan orang di sana. Sepertinya ada yang jatuh. Hantu, tolong. Sepertinya benar-benar ada hantu. Jangan takut sendiri, tidak ada hantu di dunia ini. Teriak saja, semakin kalian takut. Semakin banyak energi keberuntungan yang kuserau. Pak Gu, di mana kau? Dasar perempuan sialan, kenapa dia tidak apa-apa? Jangan-jangan formasi Master King Xuan bermasalah? Rupanya formasi perampokan energi keberuntungan, trik receh. Semua tenang dulu. Di sini tidak ada hantu sama sekali. Yang disebut hantu hanyalah medan energi dari pikiran negatif yang terkumpul. Semakin kalian takut, kekuatannya semakin kuat. Ngomong gitu buat apa sih? Sekarang yang penting kita gimana keluar dari sini. Gampang. Buka. Lubangnya terbuka. Terbuka. Di atas sini ada aura formasi Tian Yanzong. Giok ini, siapa yang memberimu? Kamu? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Atas dasar apa kau tuduh aku? Ada buktinya? Reaksimu sudah menjelaskan semuanya. Aku ingat, tadi kita semua ketakutan setengah mati. Kecuali Ling Qingyue. Hanya kau yang sama sekali tidak bereaksi. Su Qianqian. Kami menganggapmu saudara, tapi kau malah menggunakan cara hina seperti ini untuk menyakiti kami? Kalian memfitnah. Aku tadi jelas-jelas terlalu takut sampai tidak bisa bergerak. Menurutku kalian jelas iri padaku, bersekongkol dengan Ling Qingyue untuk memfitnahku. Ternyata Su Qianqian. Sekarang bisakah kau beritahu siapa yang memberimu benda ini?
Aku tidak tahu. Ini cuma kutemukan sembarangan di pinggir jalan. Ah, aku, Pak Sutradara, untuk tamu yang mengganggu ketertiban acara dengan buruk, dulu Anda bilang, akan ditangani bagaimana ya? Oh iya, kami, kru acara, tidak akan mentolerir segala artis yang suka main curang, Sukian-kian. Kamu dipecat. Satpam, usir dia. Siap. Lepaskan aku. Kalian orang rendahan ini sakit tahu. Masalahnya sudah terbongkar. Kalau aku tetap di sini, pasti tidak akan berakhir baik. Lebih baik pergi dulu. Wah, artis-artis muda sekarang, satu persatu makin berulah saja. Atasan malah maksa promosiin, tiap hari cari masalah buat aku. Sepertinya. Tianyan Sek, ternyata bukan cuma aku yang datang ke dunia ini. Kenapa kalian kejar-kejar aku? Buka. Sio gue hebat banget. Ini pasti lebih epik dari drama idol, pahlawan menyelamatkan cewek cantik. Salah, adegan cewek cantik nyelamatin pahlawan. Kamu mau buat masalah apa lagi? Aku semalam terlalu semangat sampai nggak bisa tidur. Buruan buatkan rencana lanjutan buat Anda. Cinta paksa dengan api membara. Katakan. Siogu, saran saya, langkah pertama, kirim uang. Gempur dia dengan uang, biar dia tahu. Utang 10 miliarnya sudah Anda tanggung. Langkah kedua, akuisisi tim produksi acara. Saya jamin, kali ini Nona Lin pasti nggak bisa kabur dari genggaman Anda. Kamu mau ngapain? Sayang. Lihat kamu mau lari kemana lagi. Jahat. Ini seru banget. Xiao Li. Kerja bagus. Lain kali jangan dilakukan lagi. Siogu, Anda sama sekali nggak ngerti. Serangan dengan uang? Fee kerjasama udah ditransfer. Kok transfer 5 juta lagi? Oh oke. Hubungi aku kalau mau syuting. Setelah interogasi Sukian-kian terakhir kali. Dia nggak pernah kontak aku lagi. Apa hubungan kita cuma bisa urusan kerja? Siogu, akui saja, Anda benar-benar butuh aku. Selain cinta paksa. Ada cara lain nggak? Kalau gitu, pakai plan B. Metode mengejar istri dengan jaring tak terlihat. Aku jamin dengan 1000 novel bos galak yang udah aku baca. Pasti langsung dapetin dia. Siogu, aku jamin dengan 1000 novel bos galak. Yang udah aku baca, pasti langsung taklukkan Master Ling. Terlalu klise. Pak Gu, untuk menghadapi wanita luar biasa seperti Master Ling, harus pakai cara yang paling sederhana. Dia lari, kamu kejar. Baru dia tak bisa kabur. Kak, bagus, sangat bagus. Wah, gerakannya cantik banget. Kayak bidadari turun dari langit. Luar biasa, Hingyu, peran ini. Seperti dibuat khusus untukmu. Sutradara, permisi, kami ada urusan dengan Master Ling. Kalau gitu, Hingyu, kamu sibuk dulu ya. Ada apa? Kalian? Master, tolong ramalkan karir saya. Bisakah saya jadi pemeran utama di film berikutnya? Saya juga mau dirasakan. Mungkin lebih baik saya duluan.
Itu Wang Anna. Sepertinya hari ini tidak kebagian. Ada urusan apa? Master Ling, saya ingin bertanya tentang jodoh saya. Nasibmu mengutamakan karir. Jika terlalu terobsesi cinta, justru akan merusak keberuntunganmu. Tidak bisa dua-duanya sempurna? Tidak ada yang sempurna di dunia. Dapat satu, pasti kehilangan yang lain. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Anna, istirahat lebih awal. Terima kasih. Silakan, trainee berikutnya, Wang Anna. Halo, para guru. Semangat, Anna. Kamu pasti bisa. Halo, para guru. Saya Wang Anna. Anna, kamu yang terbaik. Anna, Anna, Anna. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Hari ini, Anna, bagaimana perasaanmu hari ini? Lumayan, cuma tidak tahu bagaimana. Penilaian orang luar terhadap saya sekarang. Untukmu, ini surat dari fans. Semangat, Anna. Anna, kami tunggu kepulanganmu. Semuanya. Terima kasih, Master Ling. Ini 500.000 sebagai tanda terima kasih. Tolong diterima. Sekadar ucapan saja, sudah bernilai 500.000. Wanita ini sekarang benar-benar tambang emas. Su Qianqian si bodoh itu. Sudah setengah bulan tidak dapat job. Saya harus memikirkan diri sendiri. Ling Qingyu dulu sangat mencintaiku. Asalkan saya menggerakkan jari, dia pasti akan kembali patuh di sisiku. Qingyu, ternyata kamu di sini. Cepat lihat, cepat lihat. Wah, arak-arakan yang besar sekali. Siapa yang datang? Cepat lihat, itu Tuan Gu. Wah, Tuan Gu tampan sekali. Kiri turun sedikit, iya. Aduh, kanan jangan bergerak dong. Tuan Gu datang. Ayo, kalian cepat pegangi pintunya dengan baik. Siap. Tuan Gu mengejar istri. Tak tertandingi. Tuan Gu bertindak, Nona Ling langsung dibawa pergi. Tuan Gu, silakan. Lin Hao, kamu jamin setelah ini hanya mencintaiku satu. Lin Hao, kamu jamin setelah ini hanya mencintaiku satu. Tentu, Qingyu, aku selalu mencintaimu. Kalau begitu, buka siaran langsung, klarifikasi dan minta maaf. Beritahu semua orang. Su Qianqianlah yang menjadi pelakor. Dan kamu, demi keuntungan, meninggalkanku. Apa? Qingyu. Ini terlalu kejam, reputasiku akan hancur total. Hancur. Dulu kalian bekerja sama saat menghancurkan Ling Qingyu. Pernahkah terpikir kata kejam ini? Bagaimana kalau begini? Kalau kamu tidak siaran langsung, aku akan publikasikan video ini. Nanti, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Qingyu, kamu. Tapi kalau kamu dengar aku, bukankah kamu selalu ingin main?
pemeran utama film sutradara Zhang itu? Asal kamu lakukan seperti yang kukatakan, peran ini akan jadi milikmu. Baik, aku setuju. Bagus, kalau begitu lakukanlah. Aku ikuti dulu katanya, tunggu sampai dapat yang kuinginkan. Baru nanti aku hitung baik-baik dengannya. Aduh, semua cepat lihat trending. Lin Hao buka siaran langsung minta maaf. Dulu aku yang tersesat. Hingga tergoda oleh Suk Yang Qian. Dan bersamanya memfitnah King Yu. King Yu lah korbannya. Aku bersalah padanya. Tapi tolong percayalah. Aku juga terpaksa. King Yu. Dari awal sampai akhir, yang kucintai tulus hanyalah kamu. Kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. King Yu. Sudah ada ikatan pernikahan dengan keluarga Gu, jangan ganggu. Keluarga Gu? Yang itu? Hahaha, Lin Hao masih aja ngungkapin perasaan di sini. Kakak udah calon menantu orang kaya. Kamu siapa sih? Suk Yang Qian sama Lin Hao pasangan brengsek itu. Bener-bener lelucon tahun ini. Jangan deket-deket sama kakak Ling kami. Jangan Ki. Ling King Yu? Pak Gu, Pak Gu, Pak Gu, Nona Ling dia. Jangan sebut namanya di depanku. Pria yang terbelenggu cinta, emang moodnya gak stabil. Ah, udahlah, udahlah. Pokoknya Nona Ling udah nginjak-injak si brengsek. Terus umumin punya ikatan pernikahan sama keluarga Gu, hal segede ini. Juga gak ada hubungannya sama orang tertentu, deh. Apa katamu? Tuan, tidak boleh masuk sembarangan. Tuan. Minggir. Ling King Yu, dasar jalang. Berani-beraninya mempermainkanku. Sekarang perusahaan gak mau aku lagi. Suk Yang Qian juga ninggalin aku. Semua orang ngejek aku, semua karena kamu. Kalau kamu gak kasih aku jalan hidup, maka kamu juga mati aja. HMPH. Bodoh. Hentikan. Apa? Kamu baik-baik aja? Jalan tanpa nafsuku. Hanya karena seorang manusia biasa. Diam. Menunjukkan retakan. Pak Gu. Pak Gu, Master Ling, kalian baik-baik aja? Sepertinya baik-baik aja. Kamu terlalu lambat. Siapa yang tahu kamu larinya secepat itu? Apa katamu? Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian berdua, bawa dia pergi. Siap? Jangan banyak omong, cepat pergi. Pak Gu, kami duluan ya. Anda sibuk dulu, Anda sibuk dulu. Kamu berani menghina aku? Serang. King Yu. Kamu baik-baik saja. Syukurlah. Gadis kecil ini, kemampuan kultivasinya sangat tinggi. Tapi soal urusan duniawi malah bingung. Pas banget. Aku akan ikat dia dulu dengan perjanjian pernikahan. Nanti kalau dia mau ingkar janji, tulang tuaiku ini
bakal nangis tiap hari di depan rumahnya. Hah? Akhirnya cucuku yang kayak kayu itu berhasil dikirim. Bocah Gu, kakek cuma bisa bantu sampai sini. Kakak, meski cuma pengganti, kau tetap memilih dia? Bisa dimulai. Tenang. Kali ini, aku pasti akan mengirimnya ke neraka.